Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan Ulumul Quran dengan tema berkenaan dengan transliterasi dan terjemah Al-Quran. Untuk yang pertama, soal transliterasi, itu maknanya adalah alih aksara atau alih huruf dari satu huruf kepada huruf yang lain, dari satu aksara kepada aksara yang lain. Al-Quran itu berbahasa Arab, maka aksaranya adalah aksara Arab. Ketika bicara transliterasi Al-Quran, maka artinya kita mencoba melihat alih aksara dari aksara bahasa Arab kepada bahasa selain bahasa Arab. Dalam hal ini adalah bahasa Indonesia, yaitu aksaranya aksara Latin. Acuan kita adalah SKB Menteri Agama, dan Menteri dulunya adalah namanya P dan K. Berdasarkan SK nomor 158 tahun 1987, ada pedoman transliterasi alih aksara dari bahasa Arab Al-Quran itu kepada bahasa Indonesia. Aksara Arab mulai dari hamzah atau alif sampai kepada ya, itu ada perwakilan huruf Latin. Alif atau hamzah itu diwakili dengan huruf Latin A. Kemudian ba itu dengan B, dan huruf ta itu diwakili dengan huruf T dalam bahasa Latin, dan seterusnya. Untuk karakter atau aksara yang sifatnya khusus seperti sa, dulu orang mentransliterasikan sa itu dengan dua huruf Latin T dengan S, jadi sa, ya, sanawiyah. Tapi berdasarkan kepada pedoman atau surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan tahun 1987 ini, maka sa itu ditransliterasi ke dalam aksara Latin menjadi S, ada titik di atas, itu sa. Kalau S titik bawah itu menjadi sod, ya, sod, yang dulunya adalah SH. Dalam hal ini kemudian cukup menggunakan S titik bawah. Demikian pula dengan za. Za itu adalah huruf D tapi titik atas. Kalau kemudian D titik bawah itu menjadi do. Do. Kemudian to. To itu menggunakan T dengan titik bawah. Lalu ada H untuk membedakan dengan H. Kalau H itu ada titik bawah, sementara H itu biasa ditransliterasi dengan aksara Latin menjadi huruf H. Selain itu, kalau ada yang sifatnya huruf mat, diftong A, I, U, maka menggunakan garis di atas seperti alif atau hamzah yang dengan mat, diftong panjang 4-6 harakat, itu menggunakan A garis di atas. Jadi misalnya amanu, jadi A-nya itu adalah A garis bawah, garis atas panjang. Kemudian I, huruf ya dengan mat panjang, itu adalah huruf I garis atas, misalkan muslimin. Dan kalau U, dhammah, itu menggunakan U garis atas, jadi muslimun. Ini transliterasi yang sudah menjadi standar berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1987. Kemudian ada istilah lagi yang kedua adalah terjemah. Kalau transliterasi adalah alih aksara, alih fonem, ya, karakter huruf
dari satu huruf kepada huruf yang lain, aksara Arab kepada aksara Latin, maka terjemah itu adalah alih bahasa. Mengalihkan satu bahasa kepada bahasa yang lain. Dan kalau terjemah Al-Quran artinya adalah bagaimana mengalih bahasakan bahasa Arab Al-Quran kepada bahasa selain bahasa Arab. Dalam hal ini adalah bahasa Indonesia. Maka terjemah Al-Quran artinya adalah mengalih bahasakan bahasa Arab Al-Quran ke dalam bahasa Latin atau ke bahasa Indonesia dengan aksara Latin. Berkenaan dengan terjemah Al-Quran, maka setidaknya ada tiga kategori. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan terjemah harfiah atau terjemah bil misil. Mengalih bahasakan sesuai dengan kata, sinonim kata dari bahasa Arab Quran ke bahasa Indonesia. Dengan struktur yang sama, gramatika, susunan kalimat yang sama, persis sama. Terjemah harfiah atau terjemah bil misil. Tetapi yang kedua ada terjemah bidunil misil yang tidak mutlak berdasarkan muradif atau sinonim suatu kata dan tidak mutlak berdasarkan kepada struktur atau berdasarkan susunan kalimat. Tapi terjemahnya itu tidak lepas daripada makna yang dikandung dari ungkapan bahasa atau lafaz itu sendiri. Agak sedikit bebas dari terjemah harfiah atau bil misal, tapi tetap terikat dengan struktur kata dan struktur bahasa yang ada dalam bahasa atau kalimat tersebut. Sementara yang ketiga lebih bebas itu adalah terjemah maknawiyah atau terjemah tafsiriyah. Mengalih bahasakan Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tidak terikat dengan fonem, tidak terikat dengan kosakata atau muradif atau sinonim suatu kata, tapi mengambil makna dan maksud suatu kata dan tidak terikat dengan susunan kalimat, tapi mengambil maksud dan tujuan dari ungkapan suatu kata dari Al-Quran itu diterjemahkan, kemudian dijelaskan secara lebih detail maksud dan tujuan daripada ungkapan kalimat bahasa Arab Al-Quran tersebut. Ini yang menjadi kategori dari terjemah Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yang perlu dicatat bahwa ketika orang menerjemahkan Al-Quran, maka yang pertama adalah sang penterjemah harus tahu bahasa Arab Al-Quran dan bahasa terjemahan daripada Al-Quran. Memahami persis bagaimana bahasa Arab Al-Quran dengan struktur, dengan sastra yang tinggi, yang dalam. Demikian pula paham dengan bahasa Indonesia, dengan gaya bahasa dan sastra dan gramatika bahasa Indonesia. Karena kalau tidak paham akan sulit menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Indonesia. Yang kedua, sang penerjemah mampu menyelami kedalaman maksud ya, uslub atau ya sastra dari suatu ungkapan bahasa. Ada semacam simbolisasi makna, ada takwilat. Maka sang penerjemah harus paham uslub kedalaman ungkapan suatu kata dan ungkapan suatu kalimat dari Al-Quran itu ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, bentuk suatu terjemahan itu harus bisa dituangkan kembali ke dalam bahasa aslinya. Jadi Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan uslub gaya bahasa sastra yang tinggi, yang tepat, yang baik, itu akan mampu dikembalikan ke bahasa asli Al-Quran. Jadi kalau orang membaca terjemah Al-Quran, kemudian dikembalikan kepada ayat Al-Qurannya, itu akan setidaknya akan sama seperti semula. Tidak mengalami perubahan struktur dan gaya bahasa. Lalu yang terakhir bahwa
Setiap terjemahan suatu ungkapan dan kalimat Al-Quran ke bahasa Indonesia itu harus mampu mewakili maksud dan makna yang dikandung dari ungkapan kata atau kalimat tersebut. Tidak jauh dari itu, karena kalau sudah lepas dan jauh dari perwakilan arti dan maksud ungkapan suatu kata, maka ini nanti bukan lagi terjemah, maka bisa nanti menjadi apa yang disebut dengan tafsir secara mutlak. Ini yang perlu dicatat dan diketahui. Dua hal penting, istilah yang cukup penting ya untuk diketahui. Soal transliterasi, alih aksara, aksara Arab ke aksara Latin, bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Terjemah alih bahasa, jadi bahasa Arab Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Semoga ini menjadi pemahaman yang mendasar tentang apa yang disebut dengan transliterasi dan terjemahan Al-Quran. Demikian perkuliahan singkat kita pada kesempatan kali ini, dan kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.